Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romatul Maula dari kelas 1D Psikologi dengan NIM akhir 174. Saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik dan tugas perkembangan periode anak awal. Oke, yang pertama ada pengertian. Periode anak awal sering disebut juga masa prasekolah, terjadi pada usia sekitar 2-6 tahun. Pada periode ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan juga emosional. Pada periode anak awal terdapat pembagian subperiode. Yang pertama, pada usia 2-3 tahun, yaitu disebut juga masa toddler akhir. Anak mulai menunjukkan kemandirian, peningkatan keterampilan bahasa, dan perkembangan motorik yang lebih baik. Namun egosentrisme masih dominan, dengan kosakata berkembang pesat dan munculnya tantrum karena keterbatasan bahasa. Yang kedua, usia 3-4 tahun disebut juga awal prasekolah. Anak-anak mulai lebih mandiri dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Mereka menggunakan kalimat lebih kompleks, memahami konsep simbolis, dan terlibat dalam permainan paralel, meski pemikiran mereka masih egosentris. Yang ketiga, usia 4-5 tahun. Disebut juga pertengahan prasekolah. Anak-anak mulai bermain kooperatif, bekerja sama dengan teman, serta memahami logika sederhana dan konsep waktu. Bahasa mereka lebih matang dan mereka dapat menceritakan cerita sederhana. Yang terakhir, usia 5-6 tahun. Disebut juga akhir prasekolah. Anak menunjukkan kematangan dalam berbagai aspek, termasuk empati yang lebih berkembang, relasi sosial yang lebih kuat, serta kemampuan berpikir lebih realistis dan logis. Kosakata dan tata bahasa juga berkembang lebih kompleks. Terdapat beberapa karakteristik pada periode anak awal. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Sebagian emosi yang kuat pada masa ini disebabkan oleh kelelahan akibat lamanya bermain, tidak mau tidur siang, dan makan yang terlalu sedikit. Perkembangan emosi dan sosial anak usia prasekolah ditentukan oleh kualitas hubungan anak dan keluarga. Gaya pengasuhan yang berbeda pada setiap orang tua akan memengaruhi kepribadian anak dan kegiatan bermainnya. Emosi pada awal masa kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Emosi yang umum adalah amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Selanjutnya ada perkembangan moral. Terdapat beberapa tahapan pengajaran moral. Yang pertama, pendidikan secara langsung, yaitu melakukan penanaman pengertian dan keteladanan tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau yang baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Yang kedua ada identifikasi, yaitu mengidentifikasi atau meniru penampilan dan tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, kiai, atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga melalui proses coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Selanjutnya ada perkembangan spiritual. Konsep atau keyakinan-keyakinan dasar yang dipahami oleh anak tentang agama. Yang pertama, pemahaman mengenai Tuhan, yaitu seseorang yang sangat besar, berpakaian putih, mengirimkan mereka yang baik ke surga bila meninggal. Yang kedua, malaikat, yaitu orang yang baik akan masuk surga setelah meninggal dan menjadi malaikat. Yang ketiga, pemahaman mengenai kitab, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Tuhan. Yang keempat, yaitu pemahaman mengenai surga, yaitu tempat kediaman Tuhan di awan, tempat orang memperoleh apapun yang mereka impikan. Yang kelima, neraka, tempat di bawah bumi, tempat penderitaan abadi, hukuman untuk yang berkelakuan buruk. Masa awal kanak-kanak sering disebut juga sebagai tahap mainan. Dan dalam tahun keempat, anak lebih menyukai bermain dengan teman sebayanya daripada dengan orang dewasa.
terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang pertama yaitu dramatisasi. Sekitar usia 3 tahun, permainan dengan meniru profesi, seperti bermain dokter-dokteran. Yang kedua yaitu konstruksi, yaitu seperti menyusun balok, bermain pasir, dan manik-manik. Yang ketiga, menonton film. Anak mulai senang menikmati hiburan dengan menonton film, mendengarkan radio, serta melihat acara-acara di televisi. Yang keempat yaitu membaca. Anak-anak senang dibacakan dan melihat gambar-gambar di buku. Kemudian terdapat tugas perkembangan pada periode anak awal. Yang pertama, belajar berbicara. Belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Yang kedua, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain, seperti guru, teman-teman ayah, dan ibunya. Yang ketiga, belajar membedakan jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan. Yang keempat, belajar membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengembangkan kata hati, yaitu memahami instruksi sederhana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Yang kelima, belajar membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Seperti contoh, kalau ada matahari, cuaca panas, dan kalau mendung artinya akan terjadi hujan. Kemudian ketika berbelanja di supermarket, hendak membayar harus antri terlebih dahulu. Nah, pada periode ini, orang tua memiliki peran penting untuk mendukung perkembangan anak dengan memberi kebebasan bereksplorasi, namun tetap membimbing dengan konsisten. Ajak anak berkomunikasi untuk memperkaya bahasa dan bantu mereka mengelola emosi dengan sabar. Interaksi sosial dengan teman sebaya juga penting untuk perkembangan empati. Kasih sayang dan perhatian yang stabil dari orang tua akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara maksimal. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.